Seorang ibu dan anak perempuannya bersembunyi di dasar sebuah cekungan, tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Saat itu dua penjahat sedang mencari tubuh si gadis, berniat menguburnya bersama ayahnya. Namun mereka terkejut saat mendapati tubuh sang gadis yang sebelumnya ada di mobil ternyata telah lenyap. Tak ingin urusannya semakin rumit, para penjahat akhirnya memutuskan hanya mengubur jasad sang ayah, lalu bergegas mencari gadis itu. Tapi tiba-tiba telepon di dalam mobil berbunyi. Pria bertopi mengangkatnya dan mendengar perintah dari bos mereka, menyuruh mereka segera kembali karena ada urusan mendesak. Karena itu mereka menuruti perintah, meledakkan mobil, lalu pergi meninggalkan lokasi dengan cepat. Sarah dan anaknya selamat dari bahaya, tapi belum buru-buru pergi. Sarah ingin menguburkan jasad suaminya di tempat itu dan meletakkan sebuah batu penanda agar bisa kembali kapanpun. Setelah selesai, mereka mulai berjalan pulang dengan menyeret barang-barang bawaan. Untuk menghindari pelacakan, mereka menyapu jejak kaki mereka di tanah dengan ranting, berjalan dari siang hingga malam. Namun karena kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di tempat dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Tapi saat Sarah terbangun, ia mendapati anaknya tidak lagi di sampingnya. Panik, Sarah segera bangun dan memanggil-manggil putrinya, namun tak ada jawaban. Menyadari situasi gawat, ia langsung mencari di sekitar, hingga akhirnya melihat putrinya di kejauhan sedang berjalan menuju sebuah rumah kecil sederhana di tengah padang pasir. Demi keselamatan, Sarah tak langsung mendekat, tapi bersembunyi sambil mengamati. Si gadis lalu menghampiri seorang pria botak. Karena belum tahu bahaya di luar, ia berharap bisa meminta bantuan dari pria itu. Sayangnya, kepolosannya hampir saja membahayakan nyawanya sendiri. Mendengar ceritanya, pria tua itu berpura-pura baik, memeluk si gadis dengan ramah, mempersilahkannya duduk, lalu memberinya makanan dan minuman. Ia berkata bahwa dirinya bukan orang jahat dan akan membantu semampunya. Setelah lama berbicara, pria itu membuat gadis itu merasa nyaman, lalu menyuruhnya memanggil sang ibu agar ikut makan bersama. Namun tiba-tiba, sebuah mobil melaju cepat ke arah mereka. Penumpangnya adalah dua penjahat yang membuat si gadis ketakutan. Tapi sayangnya sudah terlambat. Kedua pria itu sudah mendekat dan langsung mengenali gadis itu. Barulah saat itu ia sadar ternyata pria botak itu adalah bagian dari mereka.